dan merupakan perkara yang amat penting. Fajar, perkara yang amat penting. Layalin ashar, 10 malam, perkara yang amat penting. Wasyaf'i wal watr, yang genap dan yang ganjil, perkara penting yang melingkup semuanya. Wal laili idza yasr, dan demi malam kita semakin menyelimuti. Ini juga perkara yang penting. Jadi ini pula yang disumpahi. Baik. Setelah itu, baik, sebelumnya lewat yang semisal ini. Di mana? Hah? Surah An-Nasr. Hah? Pada surat An-Nasr. An-Nazi'at. An-Nazi'at. Iya, An-Nazi'at. Allah bersumpah dengan tugas-tugas malaikat, sifat-sifat malaikat untuk menegaskan penting luar biasanya malaikat. Iya. Baik. Apa lagi? Ini pernah lagi lewat sebelumnya. Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj, wal yawmil ma'ud, wa syahidi wa mashhud. Di antara pendapat yang disebutkan bahwa al-muqsam alaih yang disumpahi adalah sumpah-sumpah itu sendiri. Baik. Dan di sini Syekh memberi ilmu bahwa pembolehan ini kalau amran zahiran muhimman, perkaranya jelas, nampak, dan memang merupakan perkara yang amat penting. Fajar, perkara ini nampak untuk disumpahi. Nanti beliau jelaskan lebih jauh lagi. Kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan Al-Fajr, yang mana dia adalah akhir malam dan pendahuluan siang. Fajar itu ya, akhir malam, pendahuluan siang. Sebab pada berakhirnya malam dan pada datangnya siang terdapat ayat-ayat yang menunjukkan akan kesempurnaan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang mengatur segala urusan. Dua. Yang mana menunjukkan bahwa tidak ada yang pantas diserahkan padanya ibadah kecuali hanyalah Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas itu? Jadi pada uraian fajar itu terdapat banyak perkara. Yang jelas, perkara-perkara itu menunjukkan kesempurnaan kudrah Allah, bahwa Dia semata pengatur segalanya. Yang kalau begitu Dia semata yang berhak disembah. Berarti apa? Hujjah akan wahdaniyatillah, hujjah akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga apa? Dengan munculnya fajar berarti apa? Siang itu kembali lagi. Malam itu tidak bertahan. Pasti akan berakhir. Ada yang berakhir, ada yang dikembalikan. Berarti apa? Merupakan hujjah akan pastinya hari berbangkit. Kalau Dia Allah yang memunculkan fajar, maka tentunya sangat mudah baginya untuk menghidupkan makhluk. Baik.
Apalagi Syekh mengatakan pada waktu fajar ditegakkan salat yang sangat utama, sangat besar, sangat agung. Salat subuh, salat yang masyhudah, yang dipersaksikan. Salat yang masyhudah, yang dipersaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Itu fajar. Karena itu baik Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fajar ini. Kemudian setelah itu, karena itulah Allah Subhanahu wa taala bersumpah setelahnya bilayalin ashar, dengan malam-malam yang 10. Apa hubungannya fajar dengan malam-malam yang 10? Fajar tegak padanya salat subuh, salat yang amat besar. Dan malam-malam yang 10 adalah malam yang padanya ditegakkan ibadah-ibadah yang tiada tandingannya. Jelas hubungannya? Baik. Kata beliau, yang benar malam-malam yang 10 adalah malam-malam 10 Ramadan. Malam-malam 10 Ramadan atau malam 10 Dzulhijjah. Malam 10. Yang kedua malam 10 Dzulhijjah. Iya. Kalau malam 10 Ramadan, mana yang terafdal? Malam 10 yang mana? Yang terakhir. Kalau Dzulhijjah, malam 10 yang pertama? Yang pertama. Ini kata beliau yang benar. Kenapa? Sebab dia adalah malam-malam yang melingkup hari-hari yang amat utama, yang pada malam dan hari itu terwujud ibadah-ibadah, pendekatan kepada Allah yang tidak terjadi pada selainnya. Beliau urai, pada malam 10 Ramadan ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang merupakan rukun. Terus siangnya, ada puasa Ramadan yang merupakan rukun dari rukun Islam. Kalau pada hari-hari 10 Dzulhijjah ada wukuf di Arafah. Yang mana pada waktu itu Allah mengampuni hambanya dengan pengampunan yang membuat syaitan bersedih. Dan tidak pernah terlihat syaitan lebih rendah, lebih sedih, betul-betul Allah mengalahkan pada hari Arafah itu. Sebab dia melihat bagaimana para malaikat turun membawakan rahmat Allah limpahkan untuk hamba-hambanya. Yang mana sebelum itu syaitan betul-betul berupaya menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya begitu sampai hari itu, orang-orang yang datang sebelumnya dapat kebaikan, dapat kemuliaan, dapat pengampunan, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sudah habis semua usaha. Dan juga pada hari-hari itulah terjadi kebanyakan ibadah-ibadah haji dan umrah. Jadi 10 malam ini bersama harinya adalah perkara memang merupakan perkara yang amat dibesarkan, sehingga sangat pantas Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Allah gunakan 10 hari ini untuk menjelaskan besarnya perkara 10 hari. Dia pula yang disumpahi. Jelas ini? Wal laili idza yasr.
dan demi malam idza yasr. Yasr kata beliau adalah waktu berjalannya malam. Yasr, malam mulai muncul, malam mulai naik, malam mulai mengeluarkan gelapnya, menutupi hamba, sehingga semakin malam semakin tenang hamba, istirahat, mutmainnah. Semua itu rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ada hikmah di dalamnya. Dan sudah lewat pada malam mulai muncul, terus di dalamnya terdapat ayat-ayat yang sangat besar pula. Iya. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Iya. Ayat-ayat yang amat besar. Baik. Kalimat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal fi dzalika, adakah pada perkara itu? Perkara apa yang maksud? Pada sumpah-sumpah itu. Pada fajar, pada malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, tidak disebutkan. Asy-syaf'i wal watr. Iya. Ada yang menafsirkan asy-syaf'. Asy-syaf' itu makhluk. Sebab makhluk tercipta dari dua. Iya, pasangan dua. Dari berpasangan terjadi makhluk. Itu syafa, genap. Dan al-watr, witr adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala ganjil. Satu. Ada yang mengatakan asy-syafa' watr adalah ibadah salat itu sendiri. Sebab ada solat yang genap dan ada solat yang ganjil. Berarti sumpah tentang ibadah. Berarti dua penafsiran itu saja sudah menunjukkan luar biasanya. Ada yang menafsirkan asy-syafa' wal watr adalah bilangan. Bilangan tidak akan lepas dari genap dan ganjil. Baik. Kemudian wal laili idza yasar. Sudah tadi. Selanjutnya Allah menegaskan hal fi dzalika. Apakah perkara itu? Pada perkara fajar, malam yang 10. Iya, genap dan ganjil itu. Malam-malam ketika semakin menyelimuti. Apakah pada perkara itu qasamun? Betul-betul merupakan sumpah, merupakan perkara yang dengannya lidhi hijr tersumpahi. Orang-orang yang berakal tersumpahi. Kata beliau, na'am, sebahagian dari perkara itu saja cukup bagi orang yang berakal. Satu dari perkara itu saja cukup orang yang berakal. Bagi orang yang mempunyai hati, memasang pendengaran, dalam keadaan syahid dia hadir menyaksikan. Jelas? Baik. Ayo, keluar. Keluar. Kotor itu, ribut lagi, tawa lagi, tawa kelihatan gigi ompongnya. Baik. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Jadi antum bisa memahami makna pertanyaan di sini? Hal fi dzalika, apakah pada perkara itu? Iya. Apakah pada perkara itu? Apa yang dimaksud? Sumpah-sumpah tadi. Qasamun merupakan pensumpahan lidhi hijr. Artinya orang yang berakal, iya, terhentak dengan sumpah itu. Sumpah itu untuk apa? Menguatkan perkara kan? Membesarkan perkara kan? Kita membesarkan perkara itu? Iya. Kita tunduk terhadap sumpah itu. Allah Subhanahu wa taala membesarkannya. Bagi orang yang berakal, jelas dia akan perhatikan perkara itu. Jadi penjelasan ini jelas sekali mengarah kepada apa?
bahwa yang disumpahi adalah sumpah itu sendiri. Allah bersumpah dengan fajar supaya kita membesarkan perkara fajar ini. Membesarkan dari sisi apa? Ibadah padanya. Dari sisi apa lagi? Bisa mengambil pelajaran padanya. Iya. Pelajaran apa? Tentang ketauhidan Allah, keesaan Allah, tentang pastinya hari berbangkit. Kalau begitu benarnya dakwah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, dan perkara-perkara yang lain yang besar yang berhubungan dengan fajar. Yang berhubungan dengan fajar. Banyak ya. Ada ulama belakangan ini menulis khusus tentang fajar. Bagian di mana waktu fajar ini adalah waktu yang betul-betul luar biasa. Ini juga waktu yang padanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab. Kaumnya Nabi Lut, dirubah keadaannya, di atas dijadikan di bawah, yang di bawah dijadikan di atas, karena hebatnya hantaman rajam dari atas. Itu pada waktu subuh. Alaysa subuh biqarib. Kata para malaikat mengingatkan, cepat, bukankah subuh sudah sangat dekat? Perkara subuh adalah perkara yang menunjukkan bebasnya manusia dari belenggu syaitan pada saat tidur. Orang tertidur dibelenggu dengan 3 ikatan. Kalau dia berhasil salat subuh, selamat dari semuanya. Dia selesai salat subuh, sehat kembali, giat kembali. Berarti selamat dari belenggu-belenggu itu. Subuh yang menunjukkan. Perkara subuh adalah perkara yang menunjukkan beriman atau munafik seseorang. Itu fajar. Beriman atau munafik tidak hanya seseorang. Pada waktu fajar ini. Ada nilai benar, dari nukilan yang dinukil dari perkataan pemimpin Yahudi bahwa khawatirkan, maknanya khawatirkan, takutkan, jangan sampai kaum muslimin salat subuhnya sama dengan salat Jumatnya. Kalau sudah mampu salat Jumatnya sebagai salat subuhnya, maka luar biasa. Penyerangan Nabi SAW di mana? Di waktu-waktu subuh. Lihat dalam surah Al-Adiyat, wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naqa. Allah bersumpah dengan sifat-sifat kuda perang yang berlari terengah-engah, yang hebatnya larinya sampai membuat ujung kakinya itu menghantam batu terlempar, menghantam batu lainnya, melahirkan percikan-percikan api. Wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, percikan api. Fal mughirati subha. Mereka apa? Mughirat, melakukan penyerangan subha pada waktu subuh. Allah sumpahi penyerangan pada waktu subuh. Sangat pantas Allah bersumpah dengan fajar ini. Wal fajr. Ini perkara dahsyat. Demikian pula walayalin ashr, la ilaha illallah. Siapa yang mengalahkan 10 malam terakhir Ramadan, siapa yang mengalahkan kehebatan 10 awal Dzulhijjah, di dalamnya terdapat ibadah-ibadah besar. Tidak ada tidak ada penghambaan kaum muslimin yang mengalahkan penghambaan mereka pada waktu malam-malam ini. 10 ini. Pantas sekali Allah bersumpah dengannya. Wasyafa'i wal watar, mencakup makhluk dengan penciptanya. Lihat cakupannya, banyaknya pelajaran di dalamnya. Ini semuanya sudah, tidak ada lepas di sini. Wasyafa'i wal watar, dalam penafsiran asy-syafa' makhluk. Saya tercipta dari 2 pasangan, dzukur wa inath. Al-watar yang maha ganjil. Inna Allah witr, yuhibbul witr. Allah maha witr, tunggal dan mencintai yang witr. Wal-laili idza yasir, dan demi malam ketika mulai menyelimuti. Banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Nikmat Allah di dalamnya, kebaikan Allah di dalamnya. Ketika mulai malam semakin bertambah, terus bertambah,
kebaikan-kebaikan. Dan Masya Allah, hubungkan sumpah yang terakhir dengan sumpah yang pertama. Wal fajr, awal siang, akhir malam, awal siang. Walayalin asr, wal laili idza yasr, itu apa? Akhir siang, awal malam. Yes, cocok. Ketemu dengan sumpah yang lain. Fala uqsimu bil khunnas, al jawari al khunnas, wal laili idza as'as, was subhi idza tanaffas, wal laili idza as'as. Antara menafsirannya mulai muncul. Was subhi idza tanaffas, dan subuh ketika mulai menampakkan cahayanya. Temu dua sumpah ini digandingkan sebagaimana ini melingkup sumpah-sumpah yang ada dalam surah Al-Fajr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Apakah pada sumpah-sumpah ini ada pelajaran, hentakan bagi orang yang berakal? Jawab. Ini perlu jawaban dari kita. Jawabannya iya bagi orang yang berakal, bagi orang yang beriman. Kata saya, bagi mereka yang mempunyai hati, masam pendengarannya, wa huwa syahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Sungguh pada ayat-ayat Allah betul-betul terdapat peringatan bagi siapa? Terdapat pelajaran bagi siapa? Terdapat hentakan bagi siapa? Liman kana lahu qalb, bagi mereka yang menyiapkannya. Aw alqa sam'a, masang pendengarannya. Wa huwa syahid, dalam keadaan apa? Syahid, menyaksikan, tidak lalai. Hadir dan tidak lalai. Setelah sumpah-sumpah yang amat luar biasa ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?" Tidakkah kamu lihat bagaimana Rabb engkau berbuat terhadap kaum Ad? Iram, dia Iram, kabilah Iram, zatil imad, yang memiliki zat, yang memiliki imad, kekuatan, fondasi, kehebatan. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mana tidak pernah tercipta semisal Ad ini fil bilad, di negeri manapun ketika itu. Masyarakat hebat, negeri yang hebat, dengan kemampuan masyarakat yang sangat luar biasa. Sampai-sampai ada riwayat, dia disebutkan dalam tafsir, kekuatan masyarakat ini satu orang bisa menghancurkan satu kampung. Diberi kekuatan, kehebatan. Disebutkan dalam Al-Quran, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa." Nabi Hud yang diutus kepadanya, ingatlah ketika Allah menjadikan kalian khalifah setelah kaumnya Nabi Nuh. Wa zadakum fil khalqi wa apa? Wal bastah, ya? Pakai al, ya? Wa zadakum fil khalqi. Hendak kalau ayatnya bastah, memang tidak pakai al. Wa zadakum fil khalqi bastatan. Allah tambah pada kalian fil khalq, dalam bentuk kalian Allah tambah bastah, kekuatan. Jadi Allah memang lebihkan makhluk ini dalam penciptaan. Jadi Allah ingatkan supaya kalian syukuri nikmat itu. Ini yang pertama. Wa Thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Dan Thamud, kaumnya Nabi Saleh, yang mana mereka jabu as-sakhra bil wad. Mampu menguasai as-sakhr, gunung-gunung, lereng-lereng gunung yang berada di lembah-lembah. Mereka mampu kuasai bagaimanapun kerasnya mereka pahat, mereka jadikan gunung, mereka jadikan rumah, mereka menjadikan perumahan di sana mereka tinggal.
Iya, tidak ada masalah bagaimanapun curamnya, kerasnya perkara itu. Lihat, ini kaum besar, hebat, punya kekuatan. Kaum yang ketiga, wa Fir'aun bil autad, dan Fir'aun yang memiliki autad. Sudah mirip, pernah lewat mana autad? Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Fir'aun pemilik autad. Sesuatu yang dengannya dia kuat, bisa berdiri, tidak goyang. Penafsirannya adalah tentara besar lagi banyak. Alladzina taghaw fil bilad, yang mereka adalah orang-orang yang telah melampaui batas dalam negeri-negeri itu. Fa'aktaru fiha al-fasad, mereka betul-betul memperbanyak kerusakan di dalamnya. Maka apa akibatnya? Fasadda alaihim rabbuka sawta adab, Allah curahkan kepada mereka sawta adab, cambuk azab. Inna rabbaka labil mirsad, kemudian Allah berilmu, sungguh Rabb engkau labil mirsad, betul-betul dalam pengintaian. Artinya, ya di jalan pengintaian sudah tidak ada yang bisa lepas. Yang pasti dapat azab, pasti dapat azab, tidak akan bisa lari. Hanya tinggal menunggu waktu. Sejalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, kapan dibinasakan. Baik. Syekh berkata, alam tara, tidakkah kamu melihat? Kata beliau, melihat di sini, tidakkah kamu melihat dengan hati kamu? Iya, dengan hati. Kita sekarang tidak bisa lihat dengan mata. Tidakkah kamu lihat dengan hati kamu? Dengan pandangan kamu? Bagaimana umat demi umat yang melampaui batas ini Allah Subhanahu wa taala perlakukan mereka. Ad, Iram, kabilah yang terkenal di Yaman, kata Syekh. Dia itu Dhatil Imad, pemilik kekuatan yang amat dahsyat. Kecongkakan dan ketakabburan yang mana tidak pernah tercipta semisal Ad ini. Fil bilad, di seluruh negeri, dalam hal kekuatan dan kehebatan, kedahsyatan. Sebagaimana perkataan Nabi mereka Hud alaihi salatu wassalam, ingatlah ketika Allah menjadikan kalian khalifah setelah kaumnya Nabi Nuh, dan Allah tambah bentuk kalian kehebatan, kekuatan, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian supaya kalian beruntung. Wa Samud, dan Samud, tidakkah kamu memperhatikan dengan hati, dengan pandangan kepada Samud, yang mana mereka jabus sakhra bil wad, kata beliau lembah di sebuah negeri. Mereka pahat dengan kekuatan mereka, gunung-gunung. Mereka menjadikannya sebagai tempat-tempat tinggal. Ini kekuatan. Wa Fir'aun dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki autad. Kata beliau maknanya memiliki tentara-tentara yang mengokohkan kekuasaannya. Sebagaimana autad, pasak-pasak itu mengokohkan apa yang ingin ditahan. Mereka adalah alladzina taghaw fil bilad. Kata beliau sifat ini sifatnya Ad, Samud dan Fir'aun serta yang mengikuti mereka. Mereka adalah orang-orang yang melampaui batas dalam negeri itu. Mereka menyiksa hamba-hamba Allah dalam agama Allah dan dalam dunia mereka, dalam agama mereka, dalam beragama dan dalam keduniaan mereka. Karena itu Allah berfirman, fa'aktsaru fiha al-fasad. Mereka betul-betul memperbanyak di dalam negeri itu al-fasad. Apa al-fasad? Amalan kekafiran dengan segala uraian kekafiran, cabang-cabangnya, berupa berbagai jenis maksiat. Mereka melakukan upaya memerangi Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala.
Mereka melakukan upaya menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan dalam berbagai bentuknya. Maka tak kala mereka telah sampai pada puncak ketakabburan, kesombongan yang sudah mengharuskan kebinasaan, Allah Subhanahu wa taala pun mengutus kayaknya di situ min azabihi danuban wa sawta azab. Allah pun mengutus azabnya akibat dosa mereka, sawta azab, cambuk azab. Inna rabbaka labil mirsad, sungguh Rabb engkau betul-betul labil mirsad, berada dalam pengintaian terhadap siapa? Terhadap mereka yang maksiat kepada Allah. Allah hanya beri tangguh sesaat, kemudian setelah itu sesuai dengan kehendak Allah, Allah akan siksa. Sebagaimana Al-Aziz, siksaan Aziz, Muqtadir, siksaannya yang maha perkasa yang tidak terkalahkan, lagi maha mampu terhadap segala sesuatu. Apa yang dia dapat dari ini? Ini kaum-kaum yang sampai ke dalam bentuk ketakaburan yang luar biasa. Nikmatnya tidak tertandingi, fasilitas yang Allah berikan kepadanya luar biasa, tapi tetap Allah binasakan. Apalagi kalau yang tebur sementara tidak bisa banggakan. Takabur kemudian bentuknya kecil-kecil. Takabur kemudian tidak mempunyai kekuatan, keahlian, kehebatan dalam menaklukkan alam. Takabur kemudian tidak mempunyai kekuatan pasukan. Bangsa yang besar, yang amat luar biasa besarnya, hebatnya dalam berbagai sisi, tak kala mereka melampaui batas, Allah Subhanahu wa taala binasakan. Lihat di sini, kebinasaan umat terdahulu adalah tagaw. Fa amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya. Lihat itu. Maka adapun yang tagha, melampaui batas, wa athara al-hayat ad-dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Dalam surah Sabbih isma rabbikal a'la, ilmu yang terdapat dalam suhuf Ibrahim dan juga bahwa pelanggaran orang-orang yang celaka itu adalah bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Dalam surah Naziat Allah gabungkan dua ini sebagai dua perkara yang tidak bisa lepas, pelampauan batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia dari akhirat. Baik, syukur. Subhanallah. Mana posnya ini? Paus. Apa paus?